Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Chris Sofian. Saya mahasiswa dari Universitas Terbuka, program studi Sistem Informasi dan Manajemen. Dalam video ini saya akan menjelaskan program yang saya buat untuk tugas aplikasi manajemen perpustakaan menggunakan bahasa pemrograman Java. Nah, jadi aplikasi ini tuh memiliki beberapa fitur utama, yaitu yang pertama input data buku, lalu pinjaman data pengembalian buku, perhitungan denda keterlambatan, cetak struktur transaksi, dan manajemen data buku oleh admin. Nah, jadi saya akan menjelaskan struktur kode dan cara kerja program ini satu persatu ya teman-teman. Oke, pertama-tama saya telah membuat kelas perpustakaan, kelas buku dulu ya teman-teman, kelas buku. Jadi kelas ini digunakan untuk mempresentasikan data buku. Nah, kelas ini memiliki atribut judul untuk judul buku, lalu ada penulis untuk nama penulis, kategori seperti fiksi, teknologi, dan lain-lain, dan status tersedia atau tidaknya, yaitu untuk status apakah buku sedang tersedia atau sedang dipinjam ya teman-teman. Nah, lalu kelas ini juga memiliki metode tampilkan info ya untuk menampilkan informasi buku. Nah, oke. Lalu selanjutnya kita masuk ke kelas utama, yaitu kelas perpustakaan ya teman-teman. Nah, dalamnya ini saya membuat array daftar buku untuk menyimpan objek buku sebanyak maksimal 100 data ya teman-teman. Nah, kemudian ada metode main yang dimana akan memanggil isi buku awal untuk mengisi daftar buku awal sebanyak minimal 4 buku per kategori. Oke, setelah itu program masuk ke metode menu utama, yang dimana akan menampilkan pilihan lihat daftar buku, lalu pinjam buku, kembalikan buku, admin, dan keluar ya teman-teman. Nah, setiap pilihan ini akan menjelaskan metodenya masing-masing. Lalu selanjutnya fitur peminjaman. Oke. Nah, fitur peminjaman ini dijalankan melalui metode proses peminjaman, yang dimana pengguna nantinya diminta untuk memasukkan judul buku yang ingin dipinjam ya teman-teman. Nah, jadi program ini tuh akan mencari buku tersebut di array. Jika buku tersedia, statusnya akan diubah menjadi dipinjam, dan program menampilkan struk peminjaman. Jika buku tidak tersedia, sistem akan meminta input ulang. Nah, jadi pengguna bisa meminjam lebih dari satu buku hingga mengetikkan kata selesai. Oke. Lalu untuk fitur pengembalian, nah ini ya teman-teman, ini adalah pengguna. Jadi pengguna itu akan memasukkan judul buku yang dikembalikan. Nah, jika buku sebelumnya dipinjam, statusnya akan diubah menjadi tersedia. Nah, kemudian pengguna diminta memasukkan jumlah hari keterlambatan. Jika lebih dari 7 hari, maka akan dihitung denda sebesar Rp5.000 ya teman-teman. Nah, contohnya jika telat 3 hari, maka dendanya adalah 3 kali 5.000 atau 15.000 berarti ya. Kalau 3 kali 5.000. Nah, setelah itu program akan mencetak struk pengembalian termasuk total denda jika ada. Oke. Mungkin itu saja teman-teman untuk pembahasan program sederhana yang saya buat. Mungkin untuk selanjutnya kita akan lanjut ke sesi demo untuk bagaimana sih aplikasi ini digunakan dan bagaimana cara kerjanya. Ini kita akan mendemonstrasikan bagaimana aplikasi ini berjalan teman-teman. Kita run dulu Java-nya. Oke, nah ini adalah menu utama dari aplikasi ini. Jadi ada beberapa opsi ya teman-teman. Yang pertama ada daftar buku, pinjam buku, kembalikan buku, lalu ada admin sebagai manajemen buku, dan keluar. Oke, kita ketik 1 untuk melihat daftar buku yang tersedia dalam aplikasi ini.
Nah, di sini ada beberapa buku yang tersedia, di antaranya ada Laskar Pelangi, Bumi, Pulang, Negeri Lima Menara, dan lain-lain. Nah, jadi formatnya tuh sini ada judul bukunya, lalu ada penulisnya siapa, kategori bukunya apa, dan statusnya tersedia atau sedang dipinjam. Oke. Oke, sekarang kita ke praktik kedua ya, itu pinjam buku. Oke, kita pilih menu 2 untuk meminjam buku. Lalu buku apa sih yang mau kita pinjam? Nah, masukkan di sini udah dikasih notes untuk masukkan judul buku yang ingin dipinjam. Oke, kita masukkan misalkan Bumi ya teman-teman. Ketikkan Bumi. Oke. Lalu di sini teman-teman bisa meminjam lebih dari 2 buku ya. Misalkan kita pinjam lagi buku Laskar Pelangi. Laskar Pelangi. Oke. Oke, lalu kita tekan selesai. Nah, jika sudah selesai, maka kita cek lagi apakah status bukunya sudah berubah atau belum. Kita tekan 1 untuk daftar buku. Nah, di sini sudah terlihat buku Laskar Pelangi dan Bumi itu statusnya sudah dipinjam, yang berarti ketika kita mau minjam buku kembali, maka statusnya tidak akan bisa dipinjam ya teman-teman, atau buku sedang tidak tersedia. Nah, ini oke, kita selesai. Nah, oke, untuk pengembalian buku untuk peminjam buku di sini sudah saya rasa sudah clear ya teman-teman, sudah berhasil gitu untuk update statusnya, lalu stoknya sudah ter-create juga. Oke, lalu kita masuk ke pembelian buku dan cetak struk ya. Lalu kita pilih menu 3 atau untuk kembalikan buku. Nah, lalu di sini masukkan judul buku yang dikembalikan. Misalkan tadi kan orang itu minjam 2 buku, tapi yang mau dikembalikan tuh satu buku aja, yaitu misalkan buku Bumi. Nah, pastikan sini. Nah, misalkan sini si user tuh telat 15 hari. Nah, lalu kita tunggu 15 hari, maka user tersebut akan mendapatkan denda sebesar 40.000 ya teman-teman, karena seperti yang saya sampaikan tadi, setiap harinya dia denda 5.000. Nah, di sini stok pengembaliannya sudah tercetak ya teman-teman. Dan sekarang kita lihat update daftar bukunya, apakah buku Bumi apakah sudah tersedia atau belum. Nah, oke, di sini buku Bumi sudah tersedia teman-teman, dan bisa dipinjam oleh user lain. Lalu ke menu berikutnya, yaitu menu 4 atau admin atau manajemen buku. Oke, kita ketikkan 4. Nah, di sini berarti ada beberapa sub menu. Contohnya ada tambahkan buku untuk tambahkan data buku yang baru, lalu yang kedua untuk ubah buku, untuk edit data buku berdasarkan nomor daftar, lalu ada hapus buku, dan ada kembali ke menu utama. Oke, sekarang kita mau tambahkan buku. Kita ketikkan 1, kan judulnya Angkara misalkan ya, penulisnya Joel di Turk, kategorinya fiksi. Nah, di sini berarti kita seharusnya sudah menambahkan satu buku ya teman, yaitu yang berjudul Angkara. Oke, kita coba cek ya teman-teman. Kita kembali ke menu utama. Kalau kita pilih buku, kita coba cek ya, apakah bukunya sudah ternamkan atau belum. Nah, ini saya sudah coba lihat data buku update-nya ya teman-teman. Nah, di sini sudah terdaftar buku baru yang berjudul Angkara. Tulisannya Joel the Brook, kategorinya fiksi, dan status ini tersedia. Nah, lalu kita coba menu lainnya teman-teman. Kita kembali ke admin, lalu kita ubah buku. Oke, kita masukkan
nomor buku yang ingin diubah. Misalkan nomor 17 ya teman-teman, kita ubah judul barunya menjadi Asmara misalkan ya. Terus penulis barunya jadi Eman misalkan. Kategorinya menjadi fiksi. Tersedianya terlalu false. Kalau kita pilih false berarti buku sudah tidak tersedia ya teman-teman. Kalau kita pilih true berarti buku tersedia. Kita kasih true aja. Oke. Kita ke menu utama. Lalu kita lihat data buku. Nah, itu untuk buku nomor 17 ini sudah ganti judul menjadi Asmara, lalu tulisnya Eman, kategorinya fiksi. Statusnya tersedia. Dan kita ke menu admin lagi, satu menu lagi teman-teman. Kita kembali ke kita pilih menu hapus buku. Nah, di sini masukkan nomor buku yang akan dihapus, kita pilih nomor 17. Ini menghapus ya. Nah, seharusnya di sini buku Asmara yang kita tambahkan sudah terderet teman-teman. Oke. Nah, di sini buku nomor 17 sudah tidak tersedia dan sudah tidak ada dalam daftar list perpustakaan kita. Oke, karena sudah selesai, kita keluar. Oke, mungkin itu saja teman-teman untuk demonstrasi dan praktikum kita hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.